Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan rancangan fungsionalitas aplikasi jual beli sayuran, yaitu namanya Veginit. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Rorina Nuzulianza, yang kedua ada Malika Atifa Kaifan, yang ketiga ada Silviani Amanda, yang keempat ada Muhammad Ikhwan Maulana, dan yang terakhir ada Muhammad Dafausin. Kemudian selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Ikhwan Maulana. Terima kasih kepada moderator. Latar belakang kami membuat aplikasi Viginit, yaitu pertama penurunan harga jual melalui agen, terutama yang fokus pada tanaman pangan dan sayuran, menghadapi nilai tukar rendah ketika mereka menjual melalui agen. Kemudian kesulitan petani menengah ke bawah, ini mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan menghambat kemajuan ekonomi para petani yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian petani yang memilih pemasaran langsung menghadapi tantangan baru. Pemasaran langsung memerlukan bisa terjadi hambatan ketika penurunan harga jual melalui agen. Petani sayuran menengah ke bawah yang lebih memilih untuk menjual hasil panen mereka ke pasar sendiri, tapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya. Baik, selanjutnya metode dan temuan akan dijelaskan oleh Rorina Nuzulianza. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari metodologi. Nah, di metodologi ini kami ada memiliki 3 pendekatan. Yang pertama itu ada affinity diagram. Nah, di affinity diagram ini kami itu akan memberikan atau memaparkan ide-ide dari setiap anggota kelompok, yang dimana ide-ide ini nanti akan memiliki berupa banyak-banyak fitur yang akan kami tampilkan pada aplikasi yang telah kami buat. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendekatan visioning. Di visioning ini yang sebelumnya ada ide-ide pada affinity diagram akan kami seleksi kembali dan akan kami fixkan pada visioning ini, yang dimana fitur-fitur yang udah kami fixkan akan kami tampilkan, akan kami buat pada aplikasi yang akan kami buat setelahnya. Kemudian yang ketiga itu ada prototype. Nah, di prototype ini adalah tampilan awal dari aplikasi Veginit, yaitu fitur-fitur yang sudah kami pikirkan sebelumnya akan kami desain atau akan kami buat aplikasinya di prototipe ini. Kemudian selanjutnya ada temuan. Nah, di temuan ini ada sekitar 3 temuan yang akan kami berikan. Yang pertama itu adalah VPC. Di VPC ini adalah value Position Canvas, yang di sini itu ada 2 user, yang pertama itu ada petani dan yang kedua itu ada konsumen. Nah, kemudian yang kedua itu adalah BMC, kemudian Business Model Canvas. Nah, di sini itu akan memaparkan sistem-sistem atau fitur apa saja yang ada pada aplikasi kami nanti. Yang terakhir itu adalah demo High Fidelity Prototype, yang dimana akan kami lakukan setelah prototype kami selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk VPC dan petani konsumen akan dijelaskan oleh Muhammad Dafausin. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan VPC petani. Yang pertama di sini ada gains. Gains pertama yang terdapat adalah informasi terkait menangani hama. Kedua, menjual sayuran tanpa melalui agen. Ketiga, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada customer jobs. Di sini yang pertama ada menanam tanaman palawija atau tanaman muda. Selanjutnya bibit dibeli langsung oleh petani dengan berat 1 kg dihargai 55.000. Selanjutnya menyiram tanaman dan pemberian pupuk. Selanjutnya petani langsung menjual hasil panen sayurannya ke pasar Tungkop, Penayong, Amnyong, dan Lampulo tanpa melalui agen. Selanjutnya ada pain. Di sini hama yang sering dihadapi berupa belalang dan ulat. Kedua, harga penjualan sayuran di pasar sering tidak menentu. Harga jual hasil panen sayuran kepada agen terkadang tidak sesuai. Selanjutnya, jika menjual hasil panen sayuran kepada agen, petani mendapatkan untung yang lebih sedikit. Selanjutnya di sini ada gains.
Selanjutnya di sini ada Gain Creators, memberikan layanan pengantaran sehingga petani tidak perlu mengantar sayuran, tidak melalui perantara. Aplikasi menjual sayuran dari petani ke konsumen sehingga keuntungan lebih besar. Percakapan langsung penjual pembeli melalui aplikasi. Selanjutnya, panel relieversnya tersedia informasi terkait pertanian seperti cara mengatasi hama. Tidak ada lagi agen sehingga petani dapat menentukan harga sayuran secara langsung. Jual beli langsung antara petani dan penjual sehingga keuntungan lebih besar. Petani tidak perlu mengantar sayuran dengan adanya layanan pesan antar. Petani dan konsumen dapat berkomunikasi dan melakukan tawar-menawar harga melalui fitur chat. User dapat melakukan sistem login melalui berbagai media sosial yang sering digunakan seperti Facebook, Google, dan sebagainya. Product and service ini kami menyediakan aplikasi kami yaitu Vigineer. Selanjutnya, divisi konsumen. Sini terdapat gains-nya sayuran yang bervariasi, harga sayuran yang terjangkau, membeli sayuran tanpa perlu pergi ke pasar, sayuran yang berkualitas baik. Selanjutnya, customer journey-nya membayar sayuran yang dibeli, berbelanja atau membeli sayuran, memilih sayuran dengan kualitas yang bagus, pergi ke pasar untuk berbelanja. Selanjutnya, pains-nya sayuran yang dijual tidak segar, harga sayuran tinggi, dan tidak bisa pergi ke pasar. Untuk gain creators-nya, terdapat sayuran yang dijual sudah dipilih sebelum dikemas, terdapat banyak pilihan sayuran yang dapat dipilih, terdapat fitur percakapan antara petani dan pembeli dapat menawar harga sayuran melalui fitur chat, pembelian langsung dari petani sehingga harga lebih murah, pelanggan bisa mendapatkan voucher gratis ongkir jika mencapai minimal belanja tertentu, serta harga diskon dengan fitur flash sale. Selanjutnya tersedia layanan pengantaran sayuran ke rumah. User dapat memfilter dan memilih hasil panen berdasarkan jenis dan harga untuk mencari apa yang dibutuhkan. Pelanggan mencari sayur yang ingin dibeli dengan fitur cari. Memesan sayuran lewat aplikasi tanpa perlu ke pasar. Lalu panel relieversnya terdapat beberapa opsi toko untuk melihat harga sayuran termurah. Sayuran yang akan dikirim akan dicek terlebih dahulu, pembeli membeli langsung dari petani dan dapat menawar. Pelanggan melakukan pembayaran secara tunai atau COD dan non-tunai melalui e-money ataupun e-banking. Selanjutnya, user dapat melakukan sistem login melalui berbagai media sosial yang sering digunakan seperti Facebook, Google, dan sebagainya. Sayuran yang dijual baru diambil dari kebun, layanan pengantaran sayuran langsung ke tempat tujuan. Pelanggan dapat membatalkan pesanan jika salah dalam memilih sayuran. Product and service-nya sama, kami menyediakan aplikasi Vigineer. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylviani Amanda mengenai BMC dan flowcard-nya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi ini adalah BMC baru yang kami dapat setelah melakukan visioning. Yang pertama itu customer segmentnya berupa petani dan konsumen, customer relationship yaitu memberikan diskon harga serta layanan 24 jam. Kemudian channelnya melalui Play Store dan App Store serta sosial media. Kemudian value proposition-nya pelanggan melakukan pembayaran melalui tunai dan non-tunai. Kemudian petani dan konsumen dapat berkomunikasi melalui chat. Petani tidak perlu mengantarkan sayuran karena adanya layanan pesan antar. Kemudian user dapat melakukan login melalui berbagai media sosial. Kemudian pelanggan bisa mendapatkan voucher gratis ongkir serta diskon flash sale. Kemudian pelanggan mencari sayur yang ingin dicari dengan fitur cari. User dapat memfilter dan memilih hasil panen berdasarkan jenis dan harga. Kemudian pelanggan dapat membatalkan pesanan jika ada kesalahan. Untuk key activities-nya, yang pertama, memilih dan membeli sayuran, pemasaran aplikasi, serta penjualan dan pengantaran pesanan ke konsumen. Key resource-nya, e-wallet dan bank, developer, jasa pengiriman. Key partnernya ibu rumah tangga, petani sayuran, pemilik rumah makan, dan pihak jasa pengiriman. Untuk cost structure-nya, biaya developer, biaya pemasaran, dan biaya pajak. Serta revenue stream-nya, biaya layanan aplikasi, iklan, dan promosi. Selanjutnya, ini adalah UX flowchart dari aplikasi Vigineer kami.
Yang pertama itu ada fitur pencarian. Jadi di fitur pencarian ini dimulai keseluruhan aplikasi ini dimulai dari loading logo dan daftar, dan ketika sudah masuk atau daftar akan lanjut ke beranda serta akan lanjut ke 4 fitur yang pertama itu bisa memilih fitur pencarian, kemudian bisa memilih fitur pesanan, fitur halaman chat dan pengiriman. Di pencarian ini konsumen ini dapat mencari sayuran. Pesanan ini konsumen dapat membatalkan pesanannya. Kemudian halaman chat untuk konsumen dapat melakukan chat dengan petaninya atau penjualnya. Kemudian halaman pengiriman yang berisi alamatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silviani Amanda. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan high fidelity prototype-nya. Yang pertama itu ada fitur pembatalan pesanan. Jadi pesanan yang udah dipesan itu akan masuk ke dalam pesanan ini dan ada di bagian dalam proses. Kemudian kita pencet detailnya. Terus di sini tuh ada subtotal produk, jenis bayamnya, nama tokonya, metode pembayaran, nomor pesanan dan lain-lainnya. Terus pengguna ingin membatalkan pesanannya, tinggal tekan batal pesanan. Terus alasannya ada sekitar 4. Terus misalnya pengguna ingin mengubah alamat pengiriman, maka dia akan menekan alamat pengiriman ini dan ajukan pembatalan pesanan. Kemudian pilih konfirmasi untuk mengajukan pembatalannya dan tekan OK. Seterusnya pengguna akan memesan sayuran yang lain yang ingin dipesan. Kemudian fitur selanjutnya itu ada fitur chat. Pertama kita buka aplikasinya dulu, VGNet-nya, kemudian nunggu bentar loading. Terus kita isi email kata sandi. Ini nggak boleh dilihat, ditutup. Terus kita tekan masuk. Kemudian kita ingin chat dengan pembelinya itu, pengen nanya mengenai sayur-sayurannya dari toko Kemayur ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya fitur pencarian. Fitur pencariannya itu yang ingin dicari kan sayur bayam. Ini ada beberapa sayur bayam khas Palembang, konvensional, Jepang. Terus di sini ada yang terlarisnya yang mana saja. Kemudian ada harga paling mahal sampai harga paling murah. Dan yang fitur terakhir itu ada fitur pengiriman. Kalau kita mau melihat pengiriman sama mengubah alamatnya itu bisa ditekan di bagian pengiriman ini. Kemudian kita lihat nih, ini alamat kita sekarang, Kos Putri ini. Kemudian kita tentukan alamat lain untuk mencari alamat yang baru. Pencet bagian ganti ini, terus kita cari lokasinya di mana. Misalnya Jalan Malioboro. Kemudian di sini ada muncul beberapa pilihan jalan dan yang paling sesuai dengan alamat kita adalah yang paling atas, Jalan Malioboro, Sosor Menduran ini. Dan kemudian maps-nya akan mengarahkan ke alamat yang kita tuju tadi. Setelah kita lakukan penggantian alamat, kemudian kita pencet mulai pesanan dan selamat berbelanja sayuran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.